akidah belakangan ini ya, semakin terlihat bahwa rakyat di negeri ini semakin meragukan ya, atau bahkan sebagian dari mereka itu sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan presiden sekarang ini ya, yaitu Presiden Prabowo. Terutama ya kita lihat karena mereka melihat Presiden Prabowo ini tidak terlihat seperti pemimpin yang mandiri. Seakan-akan dia itu ada pihak-pihak yang mampu menekan beliau dan kemudian dari sisi beliaunya sendiri, beliau itu terlihat merasa ada keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu ya. Umpamanya dengan pernyataannya terima kasihnya kepada Presiden Jokowi ya yang itu sebenarnya masalah pribadi ya, itu bukan masalah negara ya, itu bukan, tidak ada urusannya dengan negara ya. Walaupun dia ada merasa berterima kasih, berhutang budi kepada Jokowi, itu tidak ada urusan dengan negara ya. Tapi ketika itu disampaikannya sebagai seorang presiden, terlihat bahwa dia sebagai presiden itu dia ada keterkaitan dengan kepentingan Jokowi ini, dan itu yang membuat masyarakat yang menganggap bahwa Jokowi ini adalah presiden yang punya masalah ya. Sehingga masyarakat itu merasa frustrasi karena mereka tadinya menganggap dengan adanya pergantian kepemimpinan maka seluruh pengaruh-pengaruh dari Jokowi yang mereka merasakan itu pengaruh buruk itu akan berakhir ya. Tapi ternyata tidak ya. Terlihat Prabowo itu dengan sangat erat ya hubungannya dengan Jokowi saat ini ya. Terbukti masih diberi sebagai sebagai seorang penasehat di dalam Danantara ya. Dan banyak lagi hal ya. Begitu juga dengan ini ya, dengan para pimpinan koalisi partai-partai politik koalisi, yaitu dia Kim ya. Kim plus Presiden Prabowo itu terlihat ketika hendak melakukan suatu langkah, suatu kebijakan, dia memperhitungkan mereka-mereka ini. Dan belum lagi kita melihat dia dari oligarki ya. Kita lihat begitu hebatnya permasalahan antara oligarki dengan masyarakat di Banten ya. Sampai masyarakat di Banten itu sudah bersiap-siap untuk perang melawan oligarki ya. Tapi tidak ada terlihat tindakan nyata dan cepat dari Prabowo untuk meredam kondisi ini, sehingga kondisi ini masih berlarut seperti api dalam sekam ya. Dan kemudian mereka itu yang dianggap sebagai biang dari permasalahan yang terjadi di Banten yaitu dia penguasaan lahan-lahan masyarakat, bahkan juga menguasai pantai-pantai dengan membuat pagar bambu di pantai itu, justru diundang oleh Prabowo dengan ke Istana Negara ya, dengan bentuk undangan yang ya bukan undangan yang bersifat tidak suka kepada mereka, bukan. Inilah ya yang membuat kemudian masyarakat saat ini ya merasa itu kepercayaan kepada kepemimpinan Prabowo ini terus menurun ya. Dan terus muncul permasalahan baru ya yang semuanya itu menunjukkan bahwa Prabowo ini ya dia ketika dia hendak melangkah, dia banyak sekali kakinya terikat ke sini, tangannya terikat ke sini, mulutnya terikat ke sini, begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang
pemimpin yang begini ini disebut sebagai seorang pemimpin yang tidak merdeka, ya. Dia tidak independen. Semestinya ketika dia menjadi pemimpin, hanya satu yang dipikirkannya adalah kepentingan rakyat. Itu yang disebut dengan pemimpin yang merdeka. Kalau masih dia mendengar memikirkan kepentingan-kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, berarti dia itu adalah pemimpin yang tidak merdeka. Umpamanya ketika kita merasa tidak suka, apa yang bisa kita lakukan? Walaupun kita menyadari bahwa pemimpin kita sudah bukanlah seorang pemimpin yang merdeka, ya. Dalam sistem demokrasi ya memang tidak ada yang bisa dilakukan. Itu tidak kemudian membuat pemimpin itu bisa di-impeach karena hal-hal tadi. Ketika kita melihat dalam sistem pemerintahan Islam, di situ ada syarat untuk bisa seseorang itu menjadi seorang pemimpin, ya. Yang kita kenal itu syarat utama itu disebut syarat inqiyad, ya. Itu ada beberapa, ya. Mulai dari muslim, pria, balik, sehat, ya, dan kemudian dia punya kemampuan, adil, dan merdeka. Jadi merdeka itu ada, ya, ada di dalam syarat inqiyad dari seorang pemimpin dalam Islam. Apa yang disebut dengan syarat inqiyad ini? Syarat inqiyad ini adalah syarat yang tidak boleh tidak ada. Ketika umpamanya seseorang itu di awal ketika dia mau diangkat menjadi pemimpin, syarat ini masih terpenuhi semua pada dirinya. Tapi kemudian ketika dia sudah menjadi pemimpin, ada yang salah satu dari 7 syarat ini hilang, maka dia itu tidak perlu lagi berpanjang kata, ya. Dalam sistem Islam, dia itu harus diganti pemimpin tersebut, ya. Umpamanya dia disebut dia muslim. Kalau seorang pemimpin itu dalam Islam murtad, ya, maka dia dengan saat itu juga dia sudah diberhentikan sebagai seorang pemimpin. Yang menyatakan pemberhentiannya itu nanti adalah yang disebut dengan mahkamah menzolim, ya. Itu langsung, ya. Seberapa baik pun dia, seberapa adil dia dirasa masyarakat, ketika dia udah tidak lagi muslim, maka dia akan langsung dihentikan sebagai pemimpin, langsung diturunkan. Begitu juga ketika dia laki-laki tadi dia berubah menjadi perempuan, umpamanya dia langsung, ya. Kemudian ketika dia tadi itu balik, dia kalau ini memang tak mungkin dia kembali tidak balik, ya. Kemudian sehat, ya. Ketika dia tidak sehat itu bisa dari arti, ya, sakit fisik yang itu membuat dia tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Atau bisa sakit ini dia sakit ini, ya, sakit kejiwaan, ya, sakit kejiwaan yang kemudian itu dianggap dia tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kemudian dia mampu, ya, dan ini pun akan dilihat, ya, kalau dia dilihat tidak mampu lagi dari sisi kekurangan kebijakannya yang terlihat lamban atau bagaimana dan segala macamnya, sehingga dia tidak dianggap mampu lagi, maka dia akan diberhentikan. Begitu juga dia kalau dia terlihat tidak lagi adil. Dan terakhir, kalau dia tidak lagi dianggap merdeka. Apa yang dianggap tidak merdeka di sini dalam pandangan sistem pemerintahan Islam itu, ketika seorang pemimpin itu dia dikuasai, walaupun tidak sepenuhnya dikuasai, atau mendengar keinginan dari pihak-pihak tertentu, ya. Sehingga dia kemudian mengeluarkan kebijakan yang bukan kebijakan yang murni darinya, atau dia hendak membantu pihak-pihak tertentu, ya. Apalagi tadi itu kan dia sudah berhutang budi, dia bilang, ya. Kalau dia berhutang budi sebagai pribadi, kita tidak masalah. Tapi kalau dia sebagai presiden dia berhutang budi, disebutnya di situ, itu masalah. Itu berarti dia kemerdekaannya itu sudah sudah rusak, ya, di situ, ya. Karena dengan hutang budi itu dia akan cenderung akan memfasilitasi atau memberi sesuatu untuk balas budi kepada pihak yang dia memberi balas budi sebagai orang presiden. Itu nggak bisa.
Tapi kalau dia membalas budi sebagai pribadi, oke, itu tidak masalah. Ya. Jadi kalau dalam Islam, kondisi, umpamanya seperti sekarang ini, kondisi sekarang ini, kalau terjadi dalam Islam, ini pemimpin ini sudah langsung diberhentikan. Ini pemimpin yang begini ini akan diminta nanti oleh majelis umat bersama dengan mahkamah zalim akan diminta untuk melepaskan ketergantungannya, keterikatannya, balas budinya segala macam itu lepaskannya. Dia hanya riayah sunil ummah, ya. Hanya dia memikirkan di situ untuk mengurusi urusan umat, urusan rakyatnya. Kalau dia bisa melepaskan itu, oke. Tidak, ini akan pemimpin ini akan masih boleh berlanjutnya. Tapi kalau dia tidak dilihat tidak bisa lepas dari itu, maka saat itu juga nanti mahkamah zalim akan memutuskan bahwa dia itu diberhentikan sebagai seorang pemimpin. Jadi terlihat ya dalam sistem Islam itu dia simple ya, tidak kemudian seperti sekarang kita kebingungan, kita bagaimana ini dengan kondisi pemimpin yang sudah modelnya begini, yang kita anggap sudah tidak merdeka, sehingga banyak orang bilang oman itu kan. Nah, tapi nggak tahu mau kita apakan, kita tidak punya hak untuk memberhentikannya. Yang punya hak untuk memberhentikan itu nanti dari DPR, MPR ya. Sementara di DPR itu sudah ada koalisi pendukung presiden yang mayoritas di situ. Gak mungkin mereka akan mau ya. Jadi kebingungan kondisi kita saat ini. Jadi saudaraku, berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.